Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ambil cutiku, tetapi ketika aku tidak mau, baik. Kami pernah memiliki seseorang manajer di bidang IT yang dipromosikan ketika sebelumnya dipromosikan naik. Manajer lama yang sangat ecchi, tidak begitu menyenangkan orang. Jadi dia bergaul dengan kami dengan sangat baik dan membiarkan kami berurusan dengan staf. Manajer baru masuk dan dia tidak tahu apa-apa tentang IT, tetapi sangat pandai menjilat sehingga manajemen memanggilnya ketika mereka kehabisan kertas toilet. Dia datang dan menjadi diktator istirahat dan liburan. Memblokir semua staf untuk mengambil cuti September, Oktober, dan Februari. Dan kemudian mencaci maki kami pada bulan November karena tidak mengambil cuti. Cuti diperpanjang pada bulan Agustus. Dia juga mengubahnya, sehingga kami tidak dapat mengambil cuti lebih dari seminggu tanpa pemberitahuan 6 minggu. Aku memiliki cuti 35 hari dalam setahun. Isyarat malicious compliance. 3 dari kami bekerja shift kemudian, sampai jam 8 malam. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kami baik-baik saja, akan saling bercerita tentang keinginan untuk mengambil cuti dan hal-hal seperti itu. Perempuan itu mengetahui bahwa dia hamil, dan memberitahu kami berolahraga dengannya saat dia akan cuti hamil. Dan kami berdua mengambil cuti selama 4 minggu dengan tanggal yang sama, untuk bulan pertama saat dia cuti. Aku sebenarnya membutuhkan waktu istirahat karena itu adalah liburan sekolah. Orang lain tidak punya anak. Cuti kami berlalu, disetujui, dan sebulan kemudian, perempuan itu memberitahu manajer bahwa dia hamil dan mengambil cuti melalui HR untuk bersalin. Tiba-tiba ada celah di tahun di mana hampir sebulan tidak ada cover, dan ada event malam yang membutuhkan IT support. Manajer dengan panik memanggil kami untuk membatalkan cuti. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hari libur, dan dia tidak bisa membatalkan cuti. Orang lain membuatnya bingung. Dia telah memesan liburan, membayar ekstra untuk memungkinkan pembatalan, dan memberitahu manajer bahwa perusahaan harus menanggung biaya liburan yang dibatalkan. Biayanya 2.000 pounds untuk pembatalan ketika dia hanya membayar biaya admin 35 pounds. Dia menghabiskan uang pada hari libur lain, dan membawa kami berdua keluar untuk makan. Manajer secara meriah dikunyah oleh manajemen senior karena salah urus cuti dan staf. Semua lebih pedih karena dia mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak benar-benar membutuhkan shift malam. Cerita kedua. Kamu tidak dapat menguangkan cuti sakit. Itu digunakan atau hilang. Ini baru saja terjadi, dan aku merasa lega. Aku bekerja di bidang perawatan kesehatan. Jadi aku bekerja 6 shift 12 jam setiap 2 minggu. Ini akan menjadi penting nanti. Awalnya aku sangat menyukai pekerjaanku. Tetapi semakin lama aku bekerja, semakin terasa seperti manajemen tidak melakukan sesuatu yang substansial untuk memperbaiki masalah kepegawaian. Aku akhirnya sering mendapat tugas, hingga 3 kali lipat dari beban kerja yang diduga dimaksudkan oleh rumah sakit untuk memberikan pekerjaanku. Untuk sementara perubahan itu lambat, tetapi kemudian satu shift memukul aku seperti 1 ton batu bata. Setelah shift, aku melihat pekerjaan lain hanya untuk mencoba bersantai. Tapi sebaliknya, aku akhirnya menyadari betapa buruknya pekerjaan yang dilakukan rumah sakit kepada staf. Hari berikutnya, aku mencoba memberikan pemberitahuan resign dalam 2 minggu sebagai rasa hormat. Tetapi menjelaskan bahwa aku ingin dijadwalkan untuk 2 minggu ke depan ditambah hampir seluruh periode pembayaran tambahan, sehingga aku dapat mengambil periode pembayaran kedua untuk menggunakan semua cuti sakit. Manajemenku memberitahu aku bahwa dia tidak bisa melakukan itu, karena mereka tidak membiarkan karyawan menguangkan cuti sakit. Itu digunakan atau hangus. Karena aku sudah mengatakan kepadanya bahwa aku hanya berencana untuk bekerja 2 minggu lagi, aku harus kehilangannya. Aku bilang oke dan selesai shift itu. Sebagai referensi, shift ini adalah shift kedua dari periode pembayaranku, dan aku memiliki 48 jam di bank cuti sakit atau senilai 4 shift. Setelah menyelesaikan shift itu, aku pulang ke rumah dan menunggu beberapa jam, sehingga manajer akan kembali untuk memulai hari mereka. Aku menelpon telepon kantor mereka, dan menelpon karena sakit selama 4 hari berikutnya. Cerita ketiga. Tidak dapat memberikan biaya penerbangan. Bagus, aku akan mengemudi. Inilah sedikit latar belakang. Aku baru saja membeli rumah pada usia 27 tahun. Aku masih sangat baru dalam semua ini, sehingga ketika perusahaan hipotek mengatakan kepada aku untuk tidak membuka jalur kredit baru atau bahkan menjalankan pemeriksaan kredit, aku mendengarkan. Ini sekitar waktu yang sama perusahaanku meluncurkan inisiatif untuk mengirim kartu perusahaan ke perwakilan luar mereka. Catatan,
Itu opsional sampai tidak sama sekali. Jadi perusahaan menawarkan untuk membayar penerbangan, tetapi mereka juga menawarkan untuk membayar jarak tempuh jika aku mengemudi. Mungkin kalian bisa melihat kemana arahnya. Aku diminta mengisi formulir untuk memenuhi syarat mendapatkan kartu kredit perusahaan. Aku tidak ingin mengakhiri penutupanku, tetapi tahu aku harus melakukan pada akhirnya. Aku mendownload formulir dari Outlook dan membiarkannya di desktop. Sekarang, kami tidak memiliki manajer sendiri pada saat itu, sehingga manajer wilayah lain meminta aku untuk mengisinya. Aku menolak dengan sopan pada saat itu, karena rumah. Dan di antara dulu dan sekarang, perusahaan kami akhirnya mempekerjakan manajer kami sendiri untuk wilayah kami. Manajer baru kami, sebut saja dia Sam, direkomendasikan dan dipekerjakan oleh manajer zona kami, atasan manajer. Jadi semua yang mereka lakukan harus sesuai dengan SOP. Nah, sekitar 4 bulan setelah menolak kartu perusahaan, para manajer diberitahu bahwa itu tidak lagi opsional. Tidak ada badan yang menyampaikan ini kepada perwakilan yang masih belum memiliki kartu, termasuk aku. Jadi ketika tiba saatnya untuk membeli tiket pesawat untuk pertemuan nasional kami, aku menggunakan kartu pribadiku. Nah, ini memicu reaksi berantai di belakang layar. Rupanya manajer zona menarik semua manajer ke pertemuan, dan memberitahu mereka bahwa membeli tiket penerbangan dengan kartu pribadi adalah alasan untuk diskors. Aku diancam akan diskors dan diberi penolakan pada laporan pengeluaranku. Opi masih belum mengirimkan informasi untuk kartu perusahaan meskipun beberapa kali diminta musim gugur lalu oleh manajer pengganti dan minggu lalu oleh Sam. Beberapa kali musim gugur yang lalu, kutunjukkan buktinya. Saat itulah aku memutuskan untuk membatalkan penerbangan $350 2 jamku. Jika perusahaan tidak membayar aku kembali, tidak mungkin aku membuang banyak uangku sendiri. Isyarat malicious compliance. Aku membatalkan penerbangan dan mengemudi. 12 jam yang dibutuhkan dengan mobil membutuhkan lebih dari $350. Lalu, aku tinggal di hotel paling mewah di perjalanan. Simpan kartu perusahaanmu yang busuk itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.